Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faizin. Ya. Mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan semuanya bi khairin wa afiyatin. Ya Allah. Ustaz Dadan Rusmana, bagaimana kabarnya? Minal aidin wal faizin. Alhamdulillah, Ustaz. Ya, sehat-sehat saja. Alhamdulillah sehat. Tidak kemana-mana, ada di rumah terus. Ya, harus sekali-kali ke kantor lah. Baik, semuanya ya. Assalamualaikum. Tingkat. Ya. Ya. Ya, melihat kampus gitu ya. Iya. Baru 3 bulan tidak melihat sama sekali. Baik ya. Mudah-mudahan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam wabarakatuh. Ya. Kita mulai dengan sebuah kutipan ayat ya, surat Ra'd ayat 31. Saya baca dengan bacaan Hamzah, Imam Hamzah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna Qur'anan suyirat bihil jibalu aw qutti'at bihil ardu aw kullima bihil mauta walau anna Qur'anan suyirat bihil jibalu aw qutti'at bihil ardu aw kullima bihil mauta walau anna Qur'anan suyirat bihil jibalu aw qutti'at bihil ardu aw kullima bihil mauta bal lillahil amru jami'a afalam yayasil ladzina amanu allau yasha'ullahu lahadan nasa jami'a afalam yayasil ladzina amanu afalam yayasil ladzina amanu allau yasha'ullahu lahadan nasa jami'a. Shadaqallahul azim. Terusan itu ada bacaan Hamzah, ada bacaan Ibnu Katsir, ada bacaan Imam Warosh. Bang Edi baca, Bang Edi. Nah, ayat ini ya. Nah, Edi ini murid saya yang sudah lulus itu qiraatnya pada waktu itu juga. Yang lain juga sudah lulus gitu. Nah, kalau kita artikan ini, kalau ada bacaan yang sanggup memecah belah gunung-gunung, gunung itu membuat pentang-panting, kemudian bumi ini bergetar, terbelah, terpecah, gunung berguncang, kemudian orang mati bisa hidup kembali dan bisa ngomong, maka tentu saja ini Al-Quran. Ini kata Allah, surat Ar-Ra'd ayat 31. Nah, sekarang ayat ini sudah ada dalam hati kita, sudah dalam pikiran kita, sudah kita masukkan ke dalam tubuh kita ya, karena kita hafal. Ya mudah-mudahan ini akan membuat hati kita juga paling tidak akan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya kira sudah banyak sekali. Saya menambahkan apa ya? Ya, saya kira begini saja yang ingin saya sampaikan.
ulama-ulama dulu itu sudah memberikan contoh kepada kita bagaimana hikmahnya mereka kepada Al-Quran. Mulai dari yang paling lama, misalnya At-Tabari, bahkan sebelumnya juga sudah banyak yang mereka punya peduli terhadap Al-Quran sangat tinggi gitu ya, untuk hikmahnya. Mulai dari Abdul Razak bin Hammam As-Sun'ani, kemudian Hud Muhammad Al-Hawari, Ahmad Su'aib bin Ali An-Nisai, itu 303, Ali ibn Ibrahim Al-Qummi 307, Muhammad bin Jarir At-Tabari 310, Abdurrahman bin Abi Hatim Ar-Razi 327, terus sampai nanti 1400-an sekian itu Asy-Sya'rawi, kemudian juga Wahbah Zuhaili dan seterusnya. Artinya kalau kita lihat banyak sekali ulama-ulama itu yang secara faktual mereka sudah memberikan contoh kepada kita di mana hikmahnya mereka kepada Al-Quran. Mereka menekuni berpuluh-puluh tahun, kemudian menulis, kemudian juga menyebarkannya. Bahkan tulisan mereka boleh jadi tidak jadi gitu ya. Benar juga tidak, karena tidak ada media sosial. Kemudian juga gara-gara menulis tafsir mereka kemudian menjadi viral untuk dipanggil ceramah kemana-mana, mungkin juga tidak. Mereka semata-mata hikmah pada Al-Quran. Itu contoh yang sudah luar biasa saya kira. Mereka menekuni Al-Quran, demikian dalamnya, kemudian menulisnya, menyebarluaskannya, mengajarkannya. Kemudian di bagian lain ada orang-orang yang mencoba untuk menyampaikan isi Al-Quran dengan cara berdakwah sampai ke kampung-kampung, sampai ke pelosok-pelosok, menyebarkan Al-Quran. Itu juga hikmahnya mereka kepada Al-Quran. Kemudian di bagian lagi ada yang mencoba untuk menulis Al-Quran dari awal sampai akhir, selalu punya wudhu, misalnya apa yang dilakukan oleh santri Wonosobo, yang Al-Qurannya cukup besar, kemudian itu sudah disimpan di Baitul Quran di Taman Mini. Ada lagi yang misalnya menekuni Al-Quran, hikmah kepada Al-Quran, lewat misalnya mengarang buku tajwid, dalam rangka supaya orang bisa membaca Al-Quran dengan benar. Kemudian juga ada lagi yang menekuni Al-Quran itu dari sisi mengajarkannya, misalnya ya, kalau saya sebut misalnya kalau di Jawa itu ada Kiai Arwani. Ada di dalam sebuah buku biografi yang ditulis oleh kawan-kawan di NU itu, Kiai Arwani itu seringkali diundang untuk menyampaikan pesan-pesan Al-Quran, dan itu hanya menggunakan sepeda ontel, sepeda rantai gitu ya. Itu meninggalkan pondoknya sampai berpuluh-puluh, dilakukan kira-kira 50-an tahun yang lalu gitu ya. Nah, itu bukan sekali, dua kali, ratusan kali, mungkin ya 500-an kali Kiai Arwani menyampaikan, melakukan seperti itu dalam rangka hikmahnya kepada Al-Quran. Belum lagi misalnya, ya, kalau kita lihat kembali kepada zaman dulu, Imam Ahmad bin Hambal itu dalam rangka hikmahnya kepada Al-Quran sampai ya tidak mau untuk bisa mengubah pendapatnya kalau Al-Quran itu Allah qadim, bukan makhluk, bukan sesuatu yang hadis, itu kan sampai dicambuk, kemudian cambukannya saking kerasnya karena harus buka baju sampai berdarah-darah, kemudian setelah 10 hari dicambuk itu membuat Imam Ahmad bin Hambal itu sakit yang kemudian membawa pada wafatnya. Ini juga dalam rangka bentuk khidmahnya Imam Ahmad bin Hambal kepada Al-Quran. Jadi sudah banyak sekali saya kira dalam sejarah sepanjang sejarah ini ya, orang-orang yang menyampaikan, yang memberikan ya contoh kepada kita bagaimana hikmahnya yang luar biasa kepada Al-Quran. Nah, pertanyaan kita adalah sekarang apa yang akan kita berikan
apa ya? Apa yang akan kita sumbangkan kepada Al-Qur'an ini? Khidmah dalam bentuk seperti apa gitu kan? Nah, jadi khidmah dalam bentuk seperti apa yang akan kita sumbangkan dalam kepada Al-Qur'an ini? Kalau banyak orang misalnya mendirikan pesantren, kemudian juga 24 jam mereka memimpin santri-santrinya untuk membaca Al-Quran mulai dari Iqra jilid 1 sampai jilid 6, kemudian dilanjutkan pada Al-Quran, lanjutkan pada menghafal dan seterusnya. Itu juga mereka adalah dalam rangka khidmah pada Al-Quran. Rela, ya hidupnya pas-pasan mungkin, kemudian juga tidak punya banyak waktu untuk meninggalkan pesantrennya. Saya kira itu juga khidmahnya mereka kepada Al-Quran. Jadi sekali lagi, pertanyaan buat kita, kalau kita melihat begitu banyaknya orang yang khidmah pada Al-Quran, lalu khidmah kita kepada Al-Quran seperti apa? Itu ya persoalannya ya, saya kira ya. Ya, mudah-mudahan dengan kita menghafal Al-Quran ini salah satu bentuk khidmah kita kepada Al-Quran, gitu kan. Kita masukkan huruf demi huruf, kata demi kata, ayat demi ayat dalam pikiran kita, dalam jiwa kita. Ini mudah-mudahan menjadi sebuah khidmah kita kepada Al-Quran. Saya membayangkan begini, kalau nanti misalnya kita berada di padang mahsyar, kemudian kita dipertemukan kepada Rasulullah, Rasulullah nanya kepada kita, apa yang akan kita jawab ya, kira-kira misalnya, apa bukti bahwa kamu itu cinta kepada Al-Quran? Bukti bahwa cinta kita kepada Al-Quran seperti apa gitu, kalau misalnya para malaikat nanya kepada kita, kemudian apalagi Rasulullah nanya kepada kita, apa bukti cinta kepada Al-Quran? Nah, bagi kita yang menghafal ini mudah-mudahan menjadi sebuah bukti bahwa kita mencintai Al-Quran sekaligus khidmah kita kepada Al-Quran. Nah, tentu saja menghafal saja itu ya belum banyak khidmah kita kepada Al-Quran dibandingkan dengan para ulama-ulama besar yang menulis, yang tadi tulisannya tersebar kemana-mana tapi tidak mendapatkan royalti, mereka tidak ingin mereka tidak berharap royalti, mereka tidak berharap kam atau hukum dan seterusnya. Saya kira ini yang luar biasa dari para ulama gitu ya. Dan mungkin menurut saya ini ya, hemat saya ya, para ulama-ulama dulu tingkat keikhlasannya ketika berkhidmat pada Al-Quran luar biasa. Kalau sekarang ini ya, tanpa bersuudzon kepada orang-orang masuk model saya ini kan gitu kan, kita menulis tentang Al-Quran, menulis ini itu, ujung-ujungnya adalah untuk mendapatkan hukum, untuk mendapatkan ketenaran, untuk supaya viral, untuk supaya kita dikenal orang, kita kesohor, masyhur dan segala macamnya. Astagfirullahaladzim. Nah, ini saya kira ya. Nah, saya kira ulama-ulama dulu itu menulisnya ya sangat ikhlas, luar biasa khidmahnya kepada Al-Quran. Ya sekali lagi kita semangatkan diri kita sendiri untuk menghafal ini adalah mudah-mudahan menjadi bukti konkret khidmah kita kepada Al-Quran gitu kan. Mau apa lagi? Mau menulis tafsir mungkin juga tidak akan bisa mengalahkan Pak Quraisy. Tidak bisa mengalahkan Pak Dadan lah gitu. Gitu mungkin gitu kan. Masya Allah. Salah satunya adalah menghafal, masukkan ayat pada otak kita. Kira kan gitu kan. Nah ini ya. Nah jadi itu satu. Yang kedua, menghafal Al-Quran itu, saya kira ini sudah banyak diteliti ya. Ketika ayat Al-Quran itu masuk di otak kita, itu akan membantu luar biasa untuk bisa mendalami Quran, kata yang masuk dalam pikiran kita. Nah, jadi betapa banyak kalimat-kalimat yang ada dalam pikiran kita dan itu kemudian memudahkan kita ketika kita mendalami bahasa Arab pada umumnya. Jadi ada sekian puluh ribu kata yang kalau menurut hitungan Pak Quraisy itu kan Al-Quran itu sekitar 77.000 ya, 70.000 kata, katalah misalnya 2/3-nya itu pengulangan, 1/3-nya tidak pengulangan gitu ya.
Ya, kalau 77 bagi 3 lah saja misalnya, sekitar berapa itu ya, 20 ribuan lah, 20 ribu sekian kata itu masuk dalam pikiran kita. Nah, ini akan sangat membantu kalau kita hafal Al-Quran, maka akan sangat membantu untuk mendalami bahasa-bahasa Arab, namanya bahasa Al-Quran. Nah, paling tidak kita kan banyak sekali kosakata yang masuk dalam pikiran kita. Ya. Nah, ya seakan-akan kita kan kamus berjalan, karena kan memang di situ banyak sekali kosakata yang masuk dalam pikiran kita. Nah, ini kalau kita memanfaatkan, kalau bisa memanfaatkan sebaik mungkin, hafalan kita bagaimana mendorong kita untuk mendalami bahasa Al-Quran. Nah, ya, kalau kita menjadi orang yang menekuni agama, ya tidak bisa lepas dari bahasa Arab, gitu kan? Nah, saya kira itu ya. Jadi bagaimana memanfaatkan hafalan yang sudah masuk dalam pikiran kita itu, kemudian menjadikan kita bahasa Arab itu kita tekuni, karena akan sangat terbantu luar biasa ya, dengan kosakata yang sudah masuk dalam pikiran kita itu. Nah, itu ya yang kedua. Kemudian yang ketiga, ingin saya sampaikan begini. Ini saya cerita saja ya. Ada kawan saya lulus dari PTQ waktu itu kira-kira tahun 90. Begitu lulus, ya mungkin hanya kebetulan ya. Tapi menurut saya Allah yang ngatur gitu, bukan kebetulan. Seorang gubernur di NTB itu sedang mencari calon menantu yang hafal Al-Quran dan sarjana. Maka ketemulah dengan kawan saya namanya Lalu Muhyi. Ini contoh konkret ya. Yang kawan saya ini adalah dari latar belakang ekonomi yang pas-pasan lah gitu ya. Ya pas-pasan, tapi kemudian begitu lulus, wisuda tahun 90-an itu, 92 lah gitu ya. Ada seorang gubernur yang sedang mencari calon mantu yang syaratnya adalah hafal Al-Quran dan sarjana, maka terpilihlah kawan saya itu. Nah, inilah barokahnya Al-Quran menurut saya gitu ya. Jadi barokahnya Al-Quran, dia terpilih sebagai menantu gubernur, dan beberapa tahun yang lalu dia sempat menjadi DPD dari Nusa Tenggara Barat. Satu. Kemudian yang kedua, masih kawan saya juga, hidup pas-pasan ekonominya, kemudian karena menghafal Al-Quran, tekun di situ, mungkin juga karena Allah sajalah kan gitu ya. Menghafal, kepalanya bagus, bacaannya bagus. Ya, sekarang apa? Sekarang ya sudah memimpin karena disiapkan oleh mertuanya pesantren 5 hektar di Jawa sana. 5 hektar memimpin santri sekian banyak, dipilih oleh seorang kiai yang sudah punya pesantren besar untuk menggantikan mertuanya itu kan gitu kan. Ini kan saya kira ini sebuah motivasi ya, motivasi yang sifatnya mungkin katakanlah keduniaan, meskipun kita tidak boleh gitu, misalnya saya mau menghafal Al-Quran supaya terpilih menjadi menantunya orang kaya, ya jangan. Kalau kita niatnya di situ malah kita nggak dapat kan? Ya, kalau kita niatnya karena Allah saja, nanti Allah yang akan atur, Allah yang akan menggerakkan orang-orang kaya melihat kita, saya kira ya biar Allah saja kan gitu kan. Nah, yang begini-begini menurut saya itu penting untuk kita lihat. Nah, ini saya cerita lagi. Banyak sekali kawan-kawan yang terpilih untuk menjadi Dewan Hakim. Dewan Hakim mulai tingkat kabupaten, kemudian provinsi, kemudian juga nasional. Sekarang di nasional banyak sekali kawan-kawan saya dari PTIG itu. Gara-garanya apa? Gara-garanya juga hafal Al-Quran gitu kan. Nah, jadi gara-gara hafal Al-Quran, maka kemudian terpilih menjadi Dewan Hakim. Ya, rezekinya banyak lah, kira-kira begitu dengan Dewan Hakim. Kemudian keliling kemana-mana memberikan pelatihan, pembinaan. Kadang-kadang karena dia tinggal di Jakarta, memberikan pembinaan keliling ke beberapa provinsi di Indonesia ini. Ya, kelihatannya rezekinya mudah saja gitu kan. Nah, sekali lagi ingin saya sampaikan begini,
kalau kita menjaga Al-Quran, insya Allah Allah akan menjaga kita. Ya, jadi nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun itu, kalau kita menjaga Al-Quran, maka Allah akan turun tangan, turun gunung untuk menjaga kita. Menjaga apa? Ya dari kemiskinan kita misalnya kan gitu. Betapa banyak orang yang kawan-kawan saya lihat, saya amati, saya ikuti bagaimana perjalanan kehidupannya itu, mereka mendapatkan syafaat, ya, mendapatkan kemudahan untuk mendapatkan rizna, kedekatan mereka kepada Al-Quran. Jadi saya kira yakin saja dengan Al-Quran, maka insya Allah Allah itu akan menempatkan kita, saya kira begitu kan gitu ya. Kalau soal materi yang saya kira yang sangat ilmiah tadi sudah sampaikan kepada, dan saya lebih kepada yang sifatnya sosial lah, saya kira begitu. Nah, sekarang balik lagi pada pertanyaan awal tadi, apa khidmah kita? Kita akan berkhidmah pada Al-Quran lewat apa kan gitu kan? Nah, saya kira begitu ya. Nah, khidmah kita kepada Al-Quran lewatnya adalah salah satunya adalah lewat bawa Al-Quran kemana-mana, menjadi Al-Quran berjalan, menjadi ya semacam husbaha misalnya, kalau sekedar contoh misalnya, atau Pak Kures misalnya, yang Al-Quran berjalan lah gitu ya. Nah, saya kira itu gitu ya. Jadi kalau banyak sekali dari ulama-ulama yang sudah mencontohkan kepada kita untuk bagaimana berkhidmat pada Al-Quran, pertanyaan adalah melalui apa kita berkhidmat pada Al-Quran. Nah, mudah-mudahan hafalan yang kita miliki ini akan bisa kita banggakan di hadapan Allah, di hadapan para malaikat. Ada satu contoh, kita lagi begini. Di Bogor waktu itu, dimuat di sebuah majalah ya, saya baca. Ada seorang ibu-ibu yang sudah nenek-nenek lah gitu ya, umurnya sudah 65 sampai 70 tahun malahan, karena tidak ada lagi pekerjaan, kemudian kehidupannya ya cukuplah sekedar untuk makan apa segala macamnya. Dia berpikir keras untuk bagaimana saya mengakhiri kehidupan ini dengan hal yang terbaik. Maka seorang nenek yang ada di Bogor itu mulailah meniatkan diri untuk menghafal Al-Quran. Ayat demi ayat, kata demi kata, huruf demi huruf dihafalnya. 12 tahun kemudian, usia 82 tahun, 30 juz selesai. Ketika ditanya oleh wartawan, ya, ketika ditanya oleh wartawan, apa motivasi nenek untuk menghafal Al-Quran? Kenapa setua ini masih punya semangat sekali, semangat yang tinggi untuk menghafal Al-Quran? Jawaban nenek apa? Saya ingin kalau ketemu Rasulullah di akhirat nanti, ingin mempersembahkan hafalan saya di hadapan Rasulullah. Nah, saya ingin, kata nenek itu, mempersembahkan hafalan saya, akan menyampaikan hafalan saya di hadapan Rasulullah. Itu jawaban nenek. Nah, ini mudah-mudahan yang seperti ini adalah memberikan semangat kepada kita, bahwa insya Allah kalau kita menjaga Al-Quran, Allah tidak akan menyia-nyiakan kehidupan kita. Allah akan memantau kehidupan kita, ekonomi kita akan dibantu oleh Allah, kemudian posisi-posisi tertentu juga akan dibantu oleh Allah. Banyak sekali saya kira ya, kawan-kawan itu yang menekuni Al-Quran, ya padahal dari sisi hafalannya saja sebetulnya, belum yang lain-lain misalnya, posisinya mereka ya diundang sana-sini, diustadkan, dikiaikan, kemudian diajengankan gitu kan, kira banyak sekali dia. Nah, mudah-mudahan ini menjadi sebuah renungan bagi kita semua untuk terus berkhidmat pada Al-Quran, salah satunya adalah melalui hafalan Al-Quran. Ya, waktunya habis ya. Ya, saya kira itu ya, yang ingin saya sampaikan sedikit saja, tidak banyak-banyak. Jadi, mari kita sama-sama jawab, kita ingin berkhidmat kepada Al-Quran melalui apa? Kita nanti ketika sudah berada di alam akhirat, ingin mempersembahkan amal yang kira-kira kita banggakan melalui apa? Ya, mudah-mudahan jawabannya melalui Al-Quran ini. Ya, segitulah saya kira ini khutbah
nyambung khutbah Jumat siang tadi mungkin ya, kira begitu kan gitu kan. Ya Pak Dadan senyum-senyum nih kan. Ya. Ya, Kang Edi, saya kira begitu ya. Jadi jawaban pertanyaan kita adalah kira-kira apa hikmah kita kepada Al-Qur'an melalui apa? Kira begitu. Jelas saya kira. Kalau yang sudah ilmiah tadi sudah Pak Dadan tadi cerita tentang COVID, tentang bagaimana para nabi, kemudian ya orang-orang pendahulu kita, mereka dalam kondisi darurat tapi mereka bisa melakukan sesuatu kan, kira-kira begitu. Ya, saya kira itu, terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Kang Edi ya, mana Kang Edinya ini nggak kelihatan ya. Ada Ustaz. Ya. Saya dites dulu. Ya. Mau dites hafalannya? Enggak lah. Saya tutup lagi dengan sebuah ayat ya. Sebuah ayat ya. Bacaan Imam Hamzah atau bacaan yang lain ya, Imam 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, saktah di situ. Ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Ma anzalna ilaikal Qur'an litashqa illa tazkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil ula. Ini mudah-mudahan mengingatkan kepada kita semua bahwa Al-Quran itu Allah turunkan bukan untuk mempersulit kehidupan kita. Jadi kita yang merasa sulit kehidupan justru akan dimudahkan oleh Al-Quran. Ya, mudah-mudahan ayat ini akan memberikan motivasi kepada kita juga. Karena dulu Umar bin Khattab itu masuk Islam gara-gara ayat ini kan. Nah, satunya gara-gara ayat ini. Itu saya kira ya. Tadi bacaan Qur'ana itu adalah bacaan Imam 10. Ya. Kemudian Toha saya baca itu saktah, itu juga bacaan Imam 10. Baik, saya kira itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Mudah-mudahan sekali lagi ada manfaatnya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.